Kau sangat indah dengan gaun putih itu, sayang, ucap Marvin Rock seraya, menyerahkan tas kecil mahal berwarna putih juga. Jennifer Winson melihat dirinya sendiri di cermin. Dia tersenyum malu dan berkata, walaupun untuk kesekian ribu kali kau bilang seperti itu, aku tetap tidak bosan mendengarnya. Ketika Jennifer membalik tubuhnya, Marvin langsung mendekapnya erat. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Meskipun tak bisa menari dan berdansa, Marvin bergoyang sebisanya. Tak lama kemudian, dia pun mencium mesra bibir istrinya. Sementara, Marvin begitu necis dengan kemeja hitam dan celana hitam. Melihat ketampanan Marvin, Jennifer kian bergairah. Namun Marvin segera menyudahi kegilaan ini sebelum terjadi hal yang begitu menyita waktu. Kita harus pergi sekarang, sayang. Kita tidak boleh terlambat di acara reuni malam ini yang cukup meriah, tutur Marvin sembari mengelap bibirnya yang jadi merah belepotan karena terkena hantaman bibir lembut Jennifer. Melihat suaminya seperti badut, Jennifer terkekeh geli, kemudian dia pun mengambil tisu dan membersihkan bekas lipstik itu. Dia menggigit bibirnya dan mendesah, "Maafkan aku, kau sih selalu buatku nafsu." Marvin tak berekspresi. Pandangannya terpelanting ke arah lain. Dia merapikan kemejanya yang tadi sempat remuk karena dicengkeram cukup ganas oleh Jennifer. Dia menghela napas panjang, lalu segera membalik badan. Ketika sedang berada dalam perjalanan menuju Hotel Seven Star, di dalam mobil, Jennifer masih saja menjahili suaminya. Dia masih ingin menciumi suaminya meskipun Marvin selalu mengelak. "Sayang, aku tidak ingin wajahku merah-merah semua lantaran bibirmu itu," ucapnya sambil berusaha konsentrasi memegang setir. Jennifer cengar-cengir, tidak bisa mencium. Dia pun menggelitiki perut suaminya dan menjawil telinganya. Akhir-akhir ini, Jennifer sangat bahagia, terlalu banyak alasan kenapa dia begitu berbeda. Namun, saking bahagianya, Jennifer lupa diri. Dia mencolek, menoyor, dan mencengkeram bagian tubuh Marvin. Haha. Dia ketawa terbahak-bahak sampai terlihat gerahamnya. Dia membasahi bibirnya dengan juluran lidah manisnya, kemudian menodongkan ujung telunjuknya ke kepala Marvin. Kalau nanti macam-macam dan matanya jelalatan melihat wanita lain, Vio. Menyaksikan ulah kocak istrinya, Marvin cuma bisa menghela napas sedikit dan tersenyum tipis. Untuk apa aku mengalihkan mataku dari sang peri? Apakah di sana ada wanita seperti dirimu, sayang? Tanyanya dingin. Jennifer menggigit jarinya, lalu membalas, Dia seolah berpikir keras, sangkatan kita dulu lumayan banyak yang cantik dan bohai. Dia mencoba mengingat-ingat, lalu bertebaran beberapa wajah dalam benaknya. Banyak dong. Kalau mereka datang dan kau macam-macam, awas saja. Sesampainya di halaman parkir Hotel Seven Stars, Audi hitam milik Marvin terparkir di antara mobil-mobil mewah lainnya. Rata-rata mereka selevel, tak jauh beda berjejer di sana BMW, Bentley, Mercy, Ford. Namun mobil-mobil sport mahal belum tampak. Marvin mengitarkan pandangan ke sekitaran. Ternyata masih banyak parkiran yang kosong. Dia melihat jam tangannya, jam 7 kurang. Wajar saja, dia terlalu cepat datangnya. Belum sempat masuk ke pintu hotel, seorang pria yang mengenakan jas hitam dan berkacamata, serta ada tanda pengenal menggantung di lehernya, berkata kurang ramah pada Marvin, "Hei mantan napi, apa kabarmu?" Seru Calvin seraya mengulurkan tangan. Meskipun di awal cukup menyebalkan, Marvin mau bersalaman dengan Calvin. "Kabarku baik, semoga kabarmu selalu baik, teman lamaku." Ketika Calvin ingin mengajak Jennifer bersalaman juga, Marvin langsung menghalanginya. "Jennifer, kau tidak mungkin lupa dengan pria yang sering mengulang mata kuliah ini. Jangan sentuh tangannya, karena malam ini dia akan menyentuh tangan ratusan orang. Itu berarti ada miliaran mikroorganisme di tangannya. Kau tidak boleh terkontaminasi." Jika di awal Calvin ramah dan sopan, pastinya Marvin tidak akan mengeluarkan ejekan seperti barusan. "Tidak terima." Calvin mengedikkan bahu dan menjawab, "Marvin Rock teman lamaku, aku saat ini menjadi seorang manajer di hotel ini. Acara reuni akbar Universitas Gloristone angkatan ke-358 bisa terlaksana atas idinku." "Ya,
Marvin paham. Setiap tahun, pihak kampus sering mengadakan acara reuni. Karena Calvin bekerja di sini, jadi dia sengaja melobi pihak panitia agar acara kali ini diselenggarakan di Hotel Seven Star. Bisa jadi Calvin ingin membanggakan posisinya, atau bisa jadi dia mau mengambil hati bos, atau mungkin juga dia mendapat percikan diet. Semua pasti punya alasan. Jadi, tidak hanya menjadi peserta acara, Calvin pun turut menjadi panitia kesibukan. Wait, manager. Marvin sengaja memfasin ekspresi terkejut. Alisnya naik setengah senti, lalu ada gelengan sedikit. Kau adalah seorang insinyur. Calvin, apakah kau manajer teknik? Aku manajer resto. Marvin dan Jennifer langsung saling pandang, wajah mereka diliputi rasa heran. Marvin menepuk pundak Calvin sambil bergurau, takaran setiap bahan masakan, jumlah air, butiran bumbu, level pedas, kualitas kenikmatan, dan persentase kepuasan customer. Semua ada teori dan rumusnya, bukan? Jennifer langsung membekap mulutnya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri dari keterlucuan itu. Dia terkikik geli. Marvin tersenyum sebelah. Apa dulu kita pernah 2 SKS belajar cara membuat stik sapi? Kita kuliah teknik tata boga atau apa ya? Jennifer bersembunyi di balik punggung suaminya dan melepaskan tawa yang meledak di perutnya. Calvin termasuk orang yang cukup humoris, namun karena saat ini dia memang bergelar insinyur dan sibuk di dalam dapur, dia tidak bisa mengelak, hanya saja tawa dari mereka begitu menyakitkan. Setelah beberapa saat menikmati lelucon itu, barulah dia membalas, "Jika kalian tahu, aku melakukan banyak riset di dalam dapur. Para ilmuwan akan sangat bangga terhadap dirimu, Calvin." Segera Calvin merapikan jasnya kembali. Tapi, seorang manajer resto jauh lebih baik daripada menjadi suami yang berstatus sebagai mantan napi. Tawa yang tadi pecah, tiba-tiba hilang. Jennifer tidak suka jika suaminya dijek. "Calvin, suamiku hanya difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi cap mantan napi sangat tidak pantas baginya. Kau harus segera cabut omonganmu barusan." Cebiknya dengan menyunggingkan senyuman halus di salah satu sudut bibirnya. Bukannya bersikap baik, Calvin malah membahas hal yang telah lalu. "Kau sama seperti dulu, Jennifer. Jika Marvin dijek sedikit saja, kau pasti sensitif, mulutmu rewel dari dulu." Sebenarnya Jennifer tidak layak dikatakan wanita cerewet dan banyak omong seperti wanita pada umumnya. Namun, jika dia mendengar bahwa Marvin sedang diomongi tidak bagus dan semacamnya, dia tidak akan tinggal diam. Calvin menghela napas kasar dan melanjutkan, "Dan kau juga sangat setia meskipun suamimu mendekam di dalam buyang kotor." Mendengar semua itu, Marvin berguncang jantungnya. "Kau Calvin, aku pastikan malam ini kau terakhir bekerja di sini. Nikmati malam indahmu bersama teman-teman lama kita." Seru Marvin agak memicingkan matanya. Calvin tak menggubris omong kosong itu dan segera meninggalkan mereka berdua untuk menyambut tamu yang lain. "Woi, Silver Andreas." Seru Calvin heboh, "Apa kabarmu, wahai si emo dari statup keren dari Goriston? Sebentar, jika kau ingin melihat pria yang setahun penuh menghidup karbon dioksida ala penjara, lihatlah teman lama kita itu. Haha."